Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa di mana saja berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid As-Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang dikaruniakannya kepada kita selama ini sampai detik ini, dan yang perlu dan wajib dan lebih kita perbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat istiqamah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain kita. Ya. Kalau nikmat sehat diberi, bahkan orang kafir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nikmat kesehatan, nikmat bernapas dengan lega, pakaian, iya, bisnis, perdagangan yang lancar, dan seterusnya dari nikmat-nikmat dunia. Namun nikmat keimanan, nikmat istiqamah melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak Allah beri. Dan Allah beri nikmat yang agung ini hanya kepada orang yang Allah pilih. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tayyib, makanya kita perbesar rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat agama ini. Tayyib, dan itu Allah sering ingatkan kita di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca di setiap solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Menunjukkan istiqamah, keimanan, Islam adalah nikmat. Allah sering jalan orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Menunjukkan apa? Keimanan Islam ini adalah nikmat. Mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi syukur kita dari nikmat-nikmat duniawi. Taib ya ikhwan, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Yaqut Al-Munaddad fi Madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Samir bin Yusuf Al-Hakali Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Taib, kita masuk pada pembahasan yang baru. Faslun, kata beliau hafizahullahu ta'ala, faslun fi hukmil qada. Fasal pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan al-qada, yaitu mengganti puasa Ramadan di bulan yang lain. Jadi dalam pelaksanaan kita terhadap Allah, apa yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Allah perintahkan, ibadah itu ada dua. Ada yang namanya al-ada, ada namanya al-qada. Al-ada, adaan, itu kita pernah hafal ya. Niat sholat apa? Nawait usolli fardhul maghribi, adaan. Adaan itu artinya pada waktunya.
ibadah yang dilakukan pada waktu. Kalau sudah keluar waktu namanya qadha, mengqadha namanya. Nah, paham ya? Kalau Ramadan, puasa Ramadan kita kerjakan di bulan Ramadan namanya adaan. Tapi kalau di luar Ramadan qadha. Nah, ini pembahasan ini yaitu berkaitan dengan hukum qadha, mengganti puasa Ramadan di bulan yang lain. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang tidak wajib, mana yang diharamkan, mana yang menyebabkan apa? Harus membayar kafarah, fidyah dan seterusnya. Taib, kata beliau, wa yustahabbul qada'u fawran mutatabi'an atau mutatabi'an wala yajuzu ta'khirul qada'i ila ramadana akhara min ghairi udhrin fa in fa'ala fa'alaihi ma'al qada'i it'amu miskinin likulli yaumin wujuban. Kata beliau, wa yustahabul qada fauran mutatabi'an, disunnahkan, dianjurkan untuk mengqada, mengganti puasa Ramadan fauran, dengan segera, mutatabi'an, dan dengan berturut-turut. Jadi ada dua yang disunnahkan. Ini bukan wajib ya. Antum punya hutang ya, ada uzur tidak berpuasa bulan Ramadan, sakit atau apa ya, nah, atau wanita yang sedang haid, ganti di bulan yang lain, maka disunahkan dengan segera, bukan wajib. Artinya kalau dia mau mau menunda-nunda tidak ada masalah, tidak berdosa. Namun sunnah dianjurkan segera, tidak ada uzur segera, karena dikhawatirkan ya, kalau dia tunda dia tidak akan bisa ganti nanti. Makanya kata para ulama dianjurkan untuk menyegerakan. Nah, setelah Idul Fitri, setelahnya cepat diganti. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya lagi cepat diganti, kemudian mutatabi', yaitu berturut-turut. Kalau yang bolong 2 puasa atau 3 berarti 3 hari berturut-turut, yang sunnah bukan wajib. Tapi kalau dia pilih hari ini ganti, sebulan lagi ganti, tidak ada masalah selama belum lewat, belum masuk. Nanti beliau akan sebutkan kapan kadarnya menjadi wajib. Jazakallahu khairan ya. Taib. Kapan kadar menjadi wajib untuk diganti, yaitu sekadar puasa yang kita tinggalkan. Puasa berapa hari puasa? Misalnya puasa kita bolong 15 hari. Berarti wajibnya apa? Sebelum Ramadan harus 15 hari itu sudah wajib. Nah, ditunda-tunda kan, ditunda hukumnya boleh, tapi kapan batasannya? Karena haram untuk dilewatkan sampai Ramadan berikutnya. Nah, batasannya sebelum masuk Ramadan yang berikutnya, dengan kadar ukuran apa? Dengan kadar apa? Hari puasa yang kita tinggalkan. Kalau misalnya 5 hari yang bolong, berarti wajibnya itu pas 5 hari sebelum masuk Ramadan berikutnya. Di bulan apa? Sya'ban. Itu harus sudah puasa itu. Dan hukumnya sudah wajib karena sudah mepet. Tidak ada selang lagi itu. Ya kan? Adapun sebelumnya terserah. Nah, itu hukumnya boleh ditunda-tunda. Kapan wajibnya? Kalau masa akhir apa? Sya'ban sudah sesuai dengan hari puasa yang kita tinggalkan. 15 hari berarti wajib 15 hari di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikut. Kalau 2 hari berarti sebelum masuk bulan Ramadan berikut. Sebelum masuk bulan Ramadan kita harus sudah. Wajibnya itu di akhir bulan Sya'ban itu apa? Sebelum masuk Ramadan 2 hari itu. Paham ya? Ini kadar yang wajib. Yang sebelum itu tidak wajib. Tapi sunnah disegerakan. Jangan ditunda, segera. Kemudian mutatabi', yaitu berturut-turut. Kalau puasanya lebih dari 1. Sunnah tidak wajib.
Wala yajuzu ta'khirul qada'i ila ramadhana akhar. Tidak boleh dia akhirkan mengqadha puasa Ramadannya sampai masuk Ramadan berikutnya. Tidak boleh. Min ghairi udhrin, tanpa uzur. Artinya kalau dia punya uzur, namanya orang punya uzur, ya kan, sakit misalnya terus tidak bisa ganti puasa sampai masuk bulan Ramadan berikut. Atau wanita hamil setelah melahirkan menyusui, ya kan, sementara menyusui masuk berikutnya lagi hamil lagi. Ya uzur, ya kan, uzur. Orang uzur seperti ini ya sampai kapanpun kalau dia sudah mampu wajib dia ganti. Wajib. Tapi yang bermasalah ini, yang haram dapat dosa, orang sengaja dia tidak qadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Fa in fa'ala, jika dia lakukan tanpa uzur, yaitu dia akhirkan, dia kasih biar, dia tidak bayar ini puasa Ramadannya, utang puasa Ramadannya sampai masuk puasa yang berikutnya, puasa Ramadan berikutnya. Fa alaihi ma'al qada'i it'amu miskinin, maka wajib bersama mengqadha, itu dia kan tetap qadha. Disertai mengqadha dia harus juga membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Likulli yaumin wujuban, likulli yaumin, setiap hari. Paham maksud saya? Jadi kalau misalnya puasa yang dia tinggalkan 5 hari, dia sengaja sampai masuk Ramadan berikutnya, tetap punya utang, tetap harus dia bayar. Kapanpun tetap harus dia bayar. Nah, untuk tebusan karena dia sengaja ini tidak tanpa uzur, tebusannya apa? Juga selain dia qadha, dia harus bayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Sesuai dengan puasa tadi itu. Kalau yang bolong yang utangnya 5 hari, berarti dia kasih makan 5 untuk yang 5 harinya punya. Berapa ukurannya kemarin bayar fidyah? 1,5 kilo beras, setengah sok, 1,5 kilo. Berarti kalau puasanya 5 hari sudah 1,5 kali 5 berapa itu? 7 kilo setengah. Nah, itu yang harus dia beri sebagai tebusan itu. Kesalahannya apa? Karena membiarkan dirinya tanpa uzur sampai masuk, tanpa uzur untuk mengqadha sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Paham di sini, ikhwan? Tapi kalau misalnya ada uzur, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Paham di sini? Taib wujuban, kata beliau, hukumnya wajib, bukan sunnah itu, fidyah itu wajib. Taib, kemudian kata beliau, wa in mata, kemudian pembahasan yang berikutnya, meninggal dia sementara dia puasa, punya ibadah nazar. Wa in mata wa alaihi shaumun aw hajjun aw umratu nadrin aw i'tikafu nadrin aw salatu nadrin ustuhibba li waliyhi qada'uhu wal waliyul warithu. Kata beliau, jika dia meninggal dalam keadaan punya kewajiban, yaitu berupa puasa nazar atau haji nazar, umroh nazar, iktikaf nazar, salat nazar, sedekah nazar. Ingat, nazar hukumnya apa? Untuk memenuhi nazar, menunaikan nazar hukumnya apa? Wajib. Kalau sudah terjadi, sudah bernazar kita, wajib ditunaikan. Kalau saya sembuh dari corona, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak penyakit corona tidak, saya akan sholat sunnah 20 rakaat. Wajib, berarti dia sholat sunnah 20 rakaat. 22 rakaat dia salam sholat sunnah sampai 20 rakaat. Jadi wajib hukumnya, padahal hukumnya sunnah. Toyib. Nah, ini jadi ibadah-ibadah yang nazar ini menjadi wajib, yang asalnya sunnah ya.
Ini yang dimaksud oleh beliau asalnya sunnah. Kalau dia nadarkan jadi wajib. Kalau yang mubah dia nadarkan tidak jadi wajib. Ini ibadah, asalnya ibadah sunnah, dia nadarkan jadi wajib. Kalau yang mubah dia nadarkan ya tidak jadi wajib. Apa mubah maksudnya? Yang bukan ibadah. Saya kalau sembuh dari penyakit ini saya akan jalan setiap hari sepanjang 5 kilo. Wajib dia kalau dia sembuh dari corona misalnya, atau apa dia nadarkan tadi, wajib dia jalan-jalan setiap hari sepanjang 5 kilo, jarak 5 kilo. Tidak, karena ini bukan ibadah. Mesti ibadah. Wajib saya akan menghatam Al-Quran misalnya, dia menghatam Al-Quran dalam sebulan, wajib dia harus hatam Al-Quran dalam sebulan kalau dia bernazar. Padahal hukum asalnya membaca Al-Quran sunnah. Jadi di sini puasa nazar, artinya puasa yang sunnah. Haji nazar, haji yang sunnah. Kapan haji jadi sunnah? Ivan, haji itu hukumnya apa, Ivan? Wajib apa sunnah? Wajib. Tapi haji sunnah itu seperti apa? Kalau dia sudah pernah berhaji. Kalau dia sudah pernah berhaji, sudah. Kalau dia ingin berhaji lagi, sunnah. Itu haji sunnah. Wajib 1 kali seumur hidup. Kalau dia ingin haji lagi, haji sunnah namanya. Sunnah. Umroh wajib 1 kali seumur hidup. Tapi kalau dia umroh lagi berkali-kali, hukumnya sunnah. Nah ini haji yang sunnah, umroh ini dia nadarkan menjadi wajib. Demikian juga i'tikaf. I'tikaf hukum asalnya sunnah. Kalau dia nadarkan jadi wajib. Begitu juga sholat yang sunnah. Kalau dia nadarkan jadi wajib. Nah orang ini meninggal tidak sempat membayar nadarnya. Keduluan apa? Wafat. Rahimahullah. Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Kata beliau, ustuhibba li walihi qada'uhu. Disunnahkan bagi walinya untuk mengqada'nya, membayarkannya. Siapa wali yang dimaksud sini? Ahli waris. Ahli waris. Anaknya, pokoknya ahli waris. Anaknya, cucunya, ahli waris. Disunnahkan untuk membayarkan. Misal apa, misalnya dia punya puasa, mati, sudah bernazar, mati tidak sempat. Berarti apa? Walinya yang mempuasakan. Puasa niat untuk si mayit. Umroh juga demikian, umroh yang dia nazarkan tadi. Iktikaf juga demikian, yang nazar, solat yang nazar. Taib, wajibu tarikatan. Kemudian kata beliau, wajib menjadi wajib hukumnya. Tadi hukumnya sunnah dibayarkan oleh siapa? Wali. Tapi jadi wajib kapan? Intaroka tarikatan, kalau dia punya peninggalan, punya harta warisan. Kapan? Ada syaratnya. Intamakkana minal fi'li, syarat yang pertama, kalau memungkinkan baginya menunaikan nazarnya tersebut. Yang kedua, dia dalam keadaan mukallaf. Orang yang wajib apa? Beramal, wajib mengamalkan syariat. Itu mukallaf namanya. Bukan anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum balik. Jadi syarat yang pertama, kalau memungkinkan untuk dia tunaikan nazarnya tadi itu. Tapi belum sempat, memungkinkan, tapi dia sengaja tunda-tunda sampai mati.
Berarti apa? Wajib diambil dari harta warisan, harta yang dia tinggalkan tadi. Sebelum dibagi ke ahli waris, ini diambil buat bayarkan apa? Nadarnya dia. Kalau nadarnya berupa haji tadi, berarti ya harus ada yang membadalkan. Biayanya itu untuk orang yang membadalkan haji, wakil, entah ahli warisnya atau orang lain, yang jelas harus ada, diambil dari hartanya. Kapan ini? Kalau dia tidak punya uzur gitu loh, tidak punya uzur untuk menunaikan nazarnya, tidak punya uzur, dia sengaja tunda sampai mati, ini wajib berarti diambil dari harta. Tapi kalau dia tidak punya, kalau punya uzur, setelah dia bernazar akhirnya sakit terus, memang tidak memungkinkan untuk dia bayar nazarnya tadi, nazar untuk haji misalnya, orang sakit kan sampai mati, berarti apa? Ini tidak wajib. Karena tidak wajib kan, karena apa? Dia tidak tidak sengaja untuk meninggalkan, ya kan? Karena tidak ada punya uzur sehingga tidak wajib. Tapi kalau tidak punya uzur, sengaja tunda-tunda nanti akhirnya meninggal, nah itu baru. Paham ini ya? Nah itu syaratnya. Dan dia mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang sudah balik. Berarti kalau yang bernazar ini anak yang di bawah, yang belum balik, nah baru 10 tahun saya belum balik dia, nah ini tidak wajib. Baik. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi nazar itu, nazar hukumnya wajib, ya kan? Nah, bagaimana kalau dia mati belum sempat menunaikan nazarnya? Nah ini ada dua keadaan. Kalau tidak punya uzur sampai dia meninggal, tidak punya uzur, berarti wajib diambil dari hartanya untuk membayarkan nazarnya. Tapi kalau dia punya uzur, memang sama sekali tidak bisa, kasihan menunaikan karena ada uzur sakit dan seterusnya tuh, sampai meninggal, nah ini tidak wajib diambil dari hartanya. Baik. Paham ya? Paham man? Tapi kemudian berikutnya babu saumi tatawwu'. Kita masuk bab yang baru, yaitu tentang puasa sunnah. Puasa sunnah. Kata beliau wasiyamu qisman. Puasa itu ditinjau dari hukumnya ada dua. Ada dua macam. Yang pertama as-siyamul wajib, puasa yang wajib. Yang kedua as-siyamul mustahab, puasa yang sunnah. Jadi ditinjau dari hukumnya puasa ada berapa? Dua, wajib dan sunnah. Puasa yang wajib apa saja? Kata beliau as-siyamul wajibu salasatun. Puasa yang wajib itu ada 3 macam, 3 jenis. Apa yang pertama? Yaitu puasa Ramadan. Ini yang paling mulia, paling mulia dibanding puasa wajib yang lainnya. Yang kedua nazar, puasa nazar. Puasa nazar yang dia nazarkan, asalnya puasa sunnah, kalau dia nazarkan jadi wajib. Kemudian wal kafarah, yaitu puasa kafarah, membayar apa? Tebusan dosa karena melakukan dosa. Seperti apa? Jima' di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Apa kafarahnya kemarin? Di antaranya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, hukumnya wajib. Puasa kafarat namanya. Jadi berapa puasa yang wajib? Ramadan, termasuk di dalamnya apa? Ramadan ini puasa qada. Puasa qada hukumnya wajib. Nah, anaknya siapa ini? Ramadan. Kemudian nazar, kemudian kafarat. Berarti kalau kita rinci lagi 4. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Puasa kafarah. Apa fungsinya bagi ini puasa wajib, puasa sunnah? Ini banyak fungsinya. Di antaranya niat, pembedaan dalam hal niat.
Kalau puasa wajib mesti niat dari malam sebelum terbit fajar. Kalau antum mau puasa wajib, baik Ramadan, baik puasa nadar, baik puasa kafarat atau puasa qada, harus berniat dari malam. Antum tidak punya niat mau puasa qada besok misalnya mengganti puasa, nanti sudah terbit fajar, sudah subuh mau puasa qada, tidak sah. Kenapa? Karena tidak berniat di malam harinya, harus berniat. Tapi kalau puasa sunnah tidak disyaratkan berniat di malam hari. Taib. Kemudian yang berikutnya wasiyamul mustahabbu tis'atun. Kata beliau, puasa yang sunnah itu ada tis'ah. Tis'ah itu berapa, Ivan? Tis'ah berapa, Ivan? Coba Abu Gibran, tis'ah. Tis'ah, tasi'. Coba hitung. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun. Apa tis'ah? Berapa? 9. 10 asyratun. Sudah lupa Abu Gibran? Bagaimana setiap belajar bahasa Arab? Insyaallah ya Abu Gibran ya, dihidupkan lagi ya belajar bahasa Arab. Tayyib. Karena bahasa Arab ini bukan bahasa siapa-siapa, bahasa kaum muslimin. Bukan bahasa orang Arab itu bahasa Arab, bahasa kaum muslimin, bahasa orang Islam. Taib. Wasiyamul mustahabu tis'atun. Puasa yang sunnah ada 9 macam atau 9 jenis. Yang pertama ayyamul layalil bid. Ayyamul bid, puasa ayyamul bid. Apa itu ayyamul bid? Puasa tanggal 12 13, 14 dan 15. Bukan tanggal ya. Bukan Masehi, bukan, yang di langit. Bulan di langit. Hijriah itu yang asli. Kalau yang Masehi ini ya, tidak jelas. Kalau Hijriah bulannya bulan di langit menurut yang di langit. Namanya bulan di mana? Bulan di langit. Tapi yang di kalender Masehi bulan apa itu kira-kira? Cuma bulan tapi bukan bulan ternyata ya. Bulan di langit, bulan yang ke 13, 14, 15. Kenapa dibilang ayyamul bid? Bid itu artinya putih. Karena pada waktu itu bulan itu sudah bersinar terang, ya kan? Bulan 13, 14, 15 terang banget dia. Bid putih. Cahaya, bercahaya putih, ya. Bundar sudah. Nah itu disunnahkan setiap bulan. Setiap bulan. Ayyamul bid sunnah hukumnya. Anda mau 13, 14, 15. 13, 14, 15. Wal itsnain wal khamis, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Ini bagi yang diberikan kekuatan untuk berpuasa maka puasa. Kalau yang tidak diberikan kekuatan untuk berpuasa ya isi waktu dengan amalan yang lain. Ya kan? Karena ada orang tertentu yang tidak bisa, kalau dia berpuasa lemas, tidak bisa kerja. Puasa tidak bisa kerja, repot nanti ya kan? Tidak bisa datang ke kajian, tidak bisa bagaroh hala-hala. Mana Rudin? Untuk bisa nafkah keluarga, istri, anak dan seterusnya, ya kan? Tidak bisa dia puasa orang seperti ini, puasa sunnah maksudnya. Ya, kalau dia tahu kalau dia puasa jadi lemas, tidak bisa cari nafkah, tidak boleh dia puasa. Karena cari nafkah hukumnya wajib, kecuali puasa Ramadan. Baik, kemudian yang berikutnya Senin Kamis, kemudian wasitun min Syawal walau mutafarriqah. Puasa sunnah yang berikutnya adalah 6 hari pada bulan Syawal
setelah Ramadan, Idul Fitri, Idul Fitri sudah masuk Syawal itu. Setelah Idul Fitri, karena Idul Fitrinya tidak boleh puasa, haram. Haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik, tidak boleh berpuasa. Jadi mesti lewat dari itu. Jadi Idul Fitri, setelah Idul Fitri baru, ya kan? 6 hari setelahnya. Hukumnya sunnah. Itu kata Rasulullah SAW, seperti orang yang berpuasa setahun. Ya kan? Seperti orang yang berpuasa setahun. Walau mutafarriqah, walaupun terpisah, walaupun tidak berurutan. Paham ini ya? Habis puasa Ramadan, masuk Idul Fitri. Sunnah dalam sebulan itu 6 hari, walaupun terpisah-pisah. Tidak mesti harus berurutan. Paham ya? Walaupun terpisah-pisah. Ini biasa, nanti tunggu 2 hari, mungkin karena ingin berkunjung dengan keluarga, mau pengen makan-makan. Cari waktu yang lain. Yang jelas selama bulan Syawal antum puasa 6 hari, itu masuk seperti puasa 1 tahun kata Rasulullah SAW. Seperti puasa 1 tahun. Apanya maksudnya? Pahalanya. Subhanallah. Taib, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan. Paham ya? Beramal sedikit pahalanya besar. Kita kalau kerja sama orang, upahnya kita hitung-hitung kan. Bahkan kalau orang sudah terima gaji pas, tidak mau dia kasih lebih. Jadi bukan orang dermawan. Orang dermawan dia lebihkan. Ya kan? Bahkan kalau misalnya sehari lambat karena uzur, dipotong lagi. Allah tidak. Kalau ada uzur melakukan beramal, yang penting ini orang punya niat, dapat pahala tetap. Subhanallah. Siapa yang dermawan di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin dosa, dosanya cuma 1. Sesuai kadar dosa. Tapi kalau beramal, lebih balasannya. Dermawan sekali, ya kan? Kayaknya termasuk di antara nama Allah Jawad Karim, Jawadun Karim. Jawad itu artinya dermawan. Memberi tanpa diminta. Orang kan minta, tetap Allah kasih. Baik. Kemudian wasyahrul Muharram, puasa pada bulan Muharram. Ya, puasa pada bulan Muharram, sunnah. Kemudian wa akaduhul ashir, yang paling muakkad, paling afdol di bulan Muharram berpuasa adalah puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Namanya puasa apa? Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Ini awal kali puasa Asyura ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin sebelum ada puasa Ramadan. Jadi sebelumnya itu ada puasa wajib, namanya puasa ini Asyura ini diwajibkan atas kaum muslimin sebelumnya, sebelum ada puasa Ramadan. Paham ya? Baik. Jadi tanggal berapa? 10 bulan Muharram, tanggal 9 Muharram. 9, 10. Ada yang nambahkan 11. Kalau antum puasa 3 hari selama itu, 9, 10, 11 lebih bagus. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Taib, wa sunnal jam'u bainahuma, disunnahkan mengumpulkan antara 9 dan 10. Puasa hari ke-9 Muharram dan hari ke-10. Taib, wa tis'u Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 tis'u Dzulhijjah maksudnya di sini 9 hari bulan Dzulhijjah, dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10 tidak bisa karena lebaran haji itu. Ya kan? Lebaran haji.
Jadi puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Yang paling afdol adalah tanggal 9, namanya puasa Arafah. Puasa Arafah bahasanya kita. Tapi ini kata beliau li ghairi hajin biha. Ini berlaku untuk selain orang yang haji. Jadi orang yang haji yang wukuf di Arafah, yang afdol bagi mereka tidak berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Untuk selain haji yang berlaku, kita-kita yang di luar. Kalau yang orang yang haji, afdolnya tidak puasa, karena mereka menyibukkan diri dengan zikir dan seterusnya di tanggal apa? Tanggal 9 itu. Baik. Wa afdaluhu saumu yaumin wa fitru yaumin. Yang paling afdal di antara semuanya adalah berpuasa sehari, batal sehari. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa apa itu, Ivan? Puasa Daud alaihissalam. Nabi Daud dia puasa sehari tidak, puasa sehari tidak. Itu paling afdal itu. Hah? Taib. Taib kita baca ini ya. Wa yustahabu fi siyami sittin min Syawalin syai'an. Kata beliau, disunnahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu melanjutkan apa ini? Ramadan. Ada 2 perkara. Yang pertama, antakuna akibal idi mubasyaratan. Ini yang lebih bagus, lebih afdol, yaitu setelah apa? Idul Fitri. Setelah Idul Fitri langsung puasa Syawal setelah Ramadan kan. Wa antakuna mutatabi'ah, dan berturut-turut. Ini yang lebih afdol. Setelah Idul Fitri langsung puasa 6 hari berturut-turut, itu yang lebih afdol. Tapi kalau tidak kita lakukan, tetap dapat pahala juga puasa Syawal, terpisah-pisah ya kan. Taib, tidak berturut-turut. Wa yukrahu siyamu khamsati ayamin. Makruh hukumnya puasa 5 hari. Maksudnya ada 5 hari yang hukumnya makruh untuk berpuasa. Apa itu? Ifradu Rajabin, mengkhususkan bulan Rajab. Khususkan bulan Rajab hukumnya makruh. Kemudian karena ada dalil dari hadis Rasulullah SAW yang melarang. Wa ifradul Jum'ah, mengkhususkan bulan hari Jumat puasa. Kemudian ifradus Sabti, mengkhususkan puasa hari Sabtu. Wasyak, dan puasa hari yang diragukan. Kapan hari yang diragukan? Pembahasan sebelumnya, yaitu pada malam ke-30 bulan Sya'ban, dalam keadaan cuaca apa? Terang, tidak ada penghalang. Biasa orang melihat hilal, ya kan? Pas bulan itu terang, ya, malam ke-30 terang, tidak terlihat hilal, itu hari yang diragukan, tidak boleh puasa. Dicukupkan berarti apa? 30 hari, berarti nanti besoknya ya apa? Nanti 31. Kan karena bulan kan tidak ada 31 bulan di langit. Mentoknya 30. Bulan di langit 29, 30, tidak ada 31. Tapi anehnya di bulan Masehi sampai 31. Anehnya lagi ada yang sampai yang kurang dari itu, yaitu 28. Kita ada bulan di langit cuma 29 dan 30. Taib, kemudian tak paham ya, hari yang diragukan malam ke-30 dalam keadaan apa? Cerah, tidak ada penghalang dan tidak terlihat hilal. Ragu itu tidak boleh puasa, berarti makruh hukumnya. Bahkan ada ulama mengatakan haram. Wa'idun lil kuffari bisaumin, dan puasa pada hari rayanya orang kafir. Orang kafir puasa atau hari rayanya mereka, dong kita puasa ikut-ikutan di situ. Hukumnya apa? Makruh. Tidak boleh. Taib, berapa? Rajab, mengkhususkan bulan Rajab, mengkhususkan Jumat, mengkhususkan Sabtu, mengkhususkan kemudian hari Syak, kemudian puasa mengkhususkan apa? Mengikuti
hari rayanya orang kafir, makruh hukumnya. Paham di sini? Mengkhususkan ini. Kalau orang yang puasa sebelumnya sama ayyamul bid tadi itu, ya kan, tanggal 13, 14, 15 pas hari Sabtu Jumat tidak ada masalah. Karena itu untuk ayyamul bid, bukan karena Jumatnya. Maksudnya khususkan karena Jumatnya, tidak boleh. Baik, ikhwan, kita akhirkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita ada sesi tanya jawab. Silahkan. Ya. Ya. Maksudnya? Yang saya mau tanyakan, lebih afdol kalau tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu puasa Daud. Tidak. Puasa yang beda. Daud itu puasa sendiri. Puasa kan sunnah hukumnya puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Pokoknya puasa dari tanggal 1. Yang afdol adalah tanggal 9. Puasa Daud sendiri. Baik, ada yang lain? Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Pak Hamid. Bapak Hamid, silakan Pak Hamid. Hamid Al-Jufri. Masya Allah, Habib kita. Ada Pak Hamid Al-Jufri. Al-Mahdali, bukan Al-Jufri. Oh, Al-Idrus, Masya Allah. Salah ya. Baik, Bapak Hamid Al-Idrus, silahkan. Ada Pak? Pertanyaan? Baik, paham ya, Masya Allah. Tidak ada pertanyaan. Pak Hamid Al-Idrus, Habib kita, Masya Allah. Ini rajin kajian, tiap kajian hadir beliau, Masya Allah. Itu sekedar duduk saja sudah dapat pahala. Duduk di majelis dapat pahala. Walaupun misalnya tujuan bukan tujuan ambil ilmu. Kalau ada orang-orang terdahulu kadang ingin dapat pahala sekedar duduk di majelis dengar, walaupun tujuannya bukan ngambil ilmu, sudah dapat pahala dia. Dapat berkahnya majelis ilmu, ada berkah tersendiri. Baik. Apalagi sudah niatnya ingin ngambil ilmu, Masya Allah, berlipat pahalanya, berkahnya juga berlipat. Dapat berkah majelis ilmu, dapat berkah dari ilmu. Ivan. Silakan. Maksudnya gimana? Nazar mutlak. Kecuali ini masuk dalam pembahasan fikih lagi masalah nazar, banyak rinciannya. Kalian tuh maksud nazar tidak menyebutkan amalan? Iya. Tidak menyebutkan amalan. Atau bagaimana maksud antum? Kayak saya kalau sembuh saya bernazar karena Allah, begitu saja, tidak sebutkan mau sholat, mau apa, mau bersedekah, begitu maksud anda? Atau bagaimana? Ivan? Dia melakukan amalan sunnah yang bernazar nazarnya itu ada. Dia bernazar, dia mau bikin amalan sunnah. Mau bernazar bikin amalan sunnah. Amalan sunnahnya apa? Dia tidak sebut. Hukum bernazar itu sendiri. Oh, astagfirullah. Bernazar itu sendiri hukumnya makruh. Bernazar hukumnya makruh. Nah, maksudnya nazar yang muqayyad. Nazar ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad ini yang hukumnya makruh. Muqayyad itu maksudnya mentaklik, menggantungkan amalannya dengan ada sesuatu yang dia inginkan kalau terjadi.
Kalau saya berhasil diterima PNS, kalau saya lulus, anak saya di kepolisian lulus ini sehat, maka saya itu hukumnya makruh. Bahkan ada ulama mengatakan haram. Ini termasuk termasuk keajaiban amalan dalam Islam. Ketika ingin memulai hukumnya makruh, terlarang, tapi kalau sudah terjadi jadi wajib. Dapat pahala dia. Tapi mengawali hukumnya terlarang. Tapi kalau sudah terjadi, paham ini ya? Nah, ini yang kadang dipermasalahkan oleh orang-orang. Ini katanya haram memilih pemimpin, pemilihan umum. Tapi kalau sudah jadi wajib taat kepada pemimpin. Bagaimana itu? Nah, ini seperti ini. Dalam Islam ada yang di awalnya terlarang, tapi kalau sudah terjadi menjadi wajib. Paham ini contohnya tadi? Pemimpin kalau dia sudah terpilih walaupun dengan cara yang haram, sah dia jadi pemimpin, wajib untuk ditaati dalam perkara yang berkaitan dengan pengaturan negara,